Selamat sore semuanya, apakah suara saya sudah terdengar? You are now unmuted. Baik, ini langsung dimulai aja ya? You are now Atau ada unmuted. nunggu? Baik, You are kembali now lagi muted. bersama saya pada kelas sore ini. Ini masih ngelanjutin materi kita masih berkaitan di materi back-end. Cuman topik yang dibahasnya berbeda. Nah, materi kali ini kita akan bahas Flash Blueprint dan juga JWT out. Jadi, simpelnya kita akan coba buat fitur login untuk sore ini. Kan kalau tadi API kita udah dibuat dan untuk aksesnya itu tanpa perlu otorisasi apa-apa gitu ya. Jadi bisa langsung akses. Nah, ini cukup berbahaya. Hanya memegang kendali ke data-data yang sensitif lah gitu. Kan kayaknya kayak contoh data siswa aja ya. Itu kan seharusnya perlu login gitu ya. Jadi nggak sembarang orang bisa ngerubah data siswa gitu. Tapi kalau misalkan ngelihat itu boleh gitu. Nah, jadi untuk sore hari ini materinya ada Flash, Blueprint, dan JWT out. Nah, sebelum masuk ke fitur loginnya, kita bahas dulu yang namanya Blueprint di Micro Framework Flash. Flash Blueprint. Flash Blueprint adalah suatu konsep yang membagi jadi modul-modul aplikasi. Kita lihat dulu struktur data Flash yang udah kita buat tadi. Nah, sebelumnya itu ada satu folder namanya Code Web Service. Ketika kita lihat dalamnya, itu isinya cuma satu file, app.py. Langsung kita jalanin dan jalan servernya. Sekarang udah beda, karena kita mau pakai blueprint di sini. Ini contohnya saya punya folder namanya sekolahku. Di dalamnya kita lihat ada app.py pertama. Kita close dulu ya. Mulai dari app.py kita lihat. Fungsi app.py yang ini itu untuk menjalankan aplikasi Flash-nya. Istilahnya keseluruhan dari backend-nya. Ya, kita lihat from application import app. Itu maksudnya dari folder aplikasi. Nanti dicari app-nya kayak gitu. Nah, kemudian baru dijalankan sama seperti sebelumnya. Hostnya masih 0.0, masih berjalan pada localhost, portnya masih sama, debugnya masih true juga. Nah, jadi untuk menjalaninnya sekarang kita lihat apa isi dari folder application-nya. Nah, ini aplikasi utama kita. Ini cache ini hanya ketika dijalankan ada CC ya, Python. Kemudian ada folder siswa. Nah, ini yang dimaksud dengan blueprint. Apa sih fungsi dari blueprint sebenarnya? Kalau tadi kita buat itu baru sedikit API-nya, baru 4, 5 plus halaman utama gitu ya. Misalkan kita udah buat aplikasi si akad lah misalkan ya. Di situ misalkan bisa ambil KRS segala macam. Itu harus dibeda-bedain supaya mudah menemukan API-nya di mana. Kalau misalkan tadi dalam satu file semua API-nya ada, buat aplikasi ada 100 API. Misalkan, wah tiba-tiba API ini error atau ada perubahan gitu ya. Udah dari satu file kita scroll terus sampai ketemu API-nya atau kita cari. Itu kan cukup rumit ya kalau misalkan udah banyak isinya, udah ribuan line, segala macam. Nah, itu bisa dibagi-bagi. Jadi sebenarnya itu fungsi utama blueprint. Bisa dibagi-bagi berdasarkan aplikasinya, misalkan aplikasi sekolah gitu. Di dalam aplikasi itu bisa kita bikin blueprint. Misalnya ini contohnya saya bikin blueprint siswa. Nah, blueprint siswa isinya kodenya yang terkait dengan data-data siswa. Sama kayak database tadi aja, table siswa untuk nyimpan data siswa. Nah, table guru untuk nyimpan data guru. Sekarang kalau blueprint siswa itu untuk root data siswa. Untuk blueprint guru. Nah, kayak gitu. Jadi fungsi dari blueprint untuk membagi-bagi aplikasi yang besar menjadi lebih kecil, modul-modul yang lebih kecil seperti itu. Nah, kita lihat dulu init PY-nya. Nah, ini udah plus JWT ya. Nanti diterangin satu-satu. Nah, jadi di sini istilahnya ini halaman utamanya. Kalau kita lihat, nah ini Hello World ini masuk ada di sini ya. Tidak di dalam blueprint siswa. Sekarang Hello World-nya ada di sini. Mungkin ada sedikit yang perlu saya terangin di sini. Jadi misalkan kayak tadi ya, mungkin sebelumnya saya salah akses API-nya, belum saya ganti URL-nya gitu ketika ingin delete tadi. Nah, itu kan dia manggil error 404. Nah, di sini bisa kita set error-nya itu akan menampilkan apa.
Nah, itu namanya error handler kalau pada Python Flash. Ya, jadi bisa kita set. Misalkan, oh error 404 nggak ketemu URL-nya, gitu kan. Nah, ketika terjadi error 404, yang ditampilkan adalah, oh, halaman. Sekarang kita coba. Nah, ini contoh dirubah data. Contoh dirubah data, misalkan saya ganti siswa, gini ya. Kita hit. Ini servernya belum berjalan ya. Nanti kita lihat ketika servernya sudah berjalan. Tapi simpelnya seperti itu. Nah, ini ada dua error handler yang saya buat. 404 itu untuk URL tidak ditemukan, dan 500 itu untuk misalkan ada error di servernya. Misalkan tadi ada duplikatan. Nah, kalau error 500 saya tampilkan ya servernya error kayak gitu. Jadi ini bisa menampilkan error yang lebih manusiawi gitu ya. Jangan tampil misalkan duplicate entry segala macam gitu. Itu kan cukup bahaya ya kalau ditampilin ke user. Kalau misalkan user yang ngerti, wah berarti di database-nya ada field ID siswa, contohnya kayak gitu. Bisa dimainin nanti sama dia. Dia bisa tiba-tiba ngapus-ngapus data aja berdasarkan ID siswanya kayak gitu. Jadi dengan ada gitu kelihatannya errornya. Oke, kita balik dulu ke strukturnya ya sebelum kita bahas JWT segala macam. Kita balik dulu ke strukturnya. Kemudian ini ada database.py. Kita lihat apa isinya. Nah, kalau database.py itu isinya segala yang terkait dengan database. Sekarang koneksi database-nya saya pindahin ke sini. Ya. Jadi di init.py di sini udah nggak ada. Gitu. Kalau tadi kan di app.py yang pertama, yang sebelumnya, yang tadi, semuanya ada di sini. Sekarang koneksi database-nya udah saya pindahin ke sini. Kemudian untuk query ke database juga udah saya pindahin. Jadi nanti setiap API nggak perlu definisikan kursor, eksekusi, rubah ke JSON, itu udah otomatis nanti di sini. Tinggal kita panggil fungsinya. Contoh di sini fungsi select. Nah, fungsi select ini untuk get. Ya, kita lihat tuh. Udah didefinisikan kursornya. Ya, koneksinya dari sini. Ini beda ya. Kalau tadi namanya MyDB, sekarang connection gitu. Kemudian eksekusinya juga di sini, ngerubah ke JSON-nya juga di sini. Ingat ya yang JSON data tadi, terus baru dikembalikan JSON datanya, atau data yang diambil dari database. Nah, kalau insert ini bisa digunakan untuk tiga, untuk insert, untuk update, dan juga untuk delete. Karena sama-sama dia eksekusinya tuh nggak perlu dirubah ke JSON gitu ya. Nggak ada data yang diambil dari database. Jadi dia persis sama insert gitu, sama-sama cuman eksekusi query aja dan sama-sama menggunakan commit. Jadi ada dua fungsi doang sekarang ya, nggak perlu ribet gitu, nggak perlu kita definisikan kursor lagi, tinggal panggil select, query-nya apa masukin, kemudian values-nya apa yang ingin dimasukkan, udah selesai. Nanti tinggal diurus sama database.py ini. Nanti tinggal dipanggil-panggil doang dari masing-masing blueprint-nya, seperti itu. Sekarang kita balik lagi ke strukturnya. Init.py udah lebih jelas ya ketika kita membahas JWT. Kemudian di templates, nah kalau ini masih kosong. Templates ini bisa digunakan biasanya untuk nyimpen codingan HTML, tapi bukan buat front end ya, karena kita codingan backend di sini. Terus kok backend ada HTML ya buat apa? Contoh yang error 404 tadi, error handler, itu bisa misalkan ketika terjadi error 404, kalian ingin menggambarkan tidak ketemu gitu ya, atau ada animasinya seperti itu. Contoh, misalkan koneksi lagi nggak bisa ya, buka Chrome terus ada Dino yang bisa lompat-lompat. Nah itu contohnya kayak gitu, itu contohnya. Walaupun nggak kayak gitu ya. Misalkan ingin membuat tampilan errornya bagus lah gitu. Jadi user nggak bingung gitu ya. Nah itu bisa ditaruh di templates gitu. Nanti dia langsung otomatis nyari. Misalkan nama HTML kita buat misalkan HTML1 ya. Misalkan error 404.html. Ini dipanggil dari blueprint ya, dari sini misalnya ya, dari codingannya, ketika error handler itu dipanggil. Tapi nggak akan saya bahas di sini untuk manggil HTML, itu materi yang cukup panjang soalnya berbeda ya. Tapi fungsinya itu render template salah satunya ya. Jadi misalnya return render template error 404.html. Udah nanti dia langsung nyari ke dalam folder template-nya, ada nggak nih
file error 40, tinggal dipanggil terus ditampilin seperti itu. Jadi itu fungsinya folder template. Kita kembali lagi. Sekarang kita mulai masuk ke blueprint-nya. Nah, di blueprint ini ada init juga, tapi kosong. Kenapa kita harus bikin init? Biar dikira modul sama Python-nya. Gitu. Jadi kan ini awalnya hanya sebuah folder siswa namanya. Ketika dikasih init seperti ini, walaupun kosong, itu dianggap modul sama Python-nya. Kemudian kita buka. Yang kedua, nah ini ada controller sama dengan codingan yang tadi sudah kita buat. Bedanya di sini kita import ulang flashnya, nggak ada import database karena sudah diimport di sini ya, sudah diimport di PMySQL di sini. Kita lihat perbedaannya saja sekarang ya. Di sini kita definisikan blueprint-nya sama membuat objek yang app itu, yang ketika kita membuat app di sini ya, app flash name. Tapi bedanya di sini sekarang perintahnya, ini belum saya ganti, mohon maaf, siswa. Seperti ini, siswa, blueprint, siswa. Kemudian name sama seperti sebelumnya. Jadi ini samakan aja semua ya, biar enak. Kemudian ada static folder. Apa sih static folder itu? Jadi misalkan kita buat blueprint yang nanti bisa nyimpen file, misalkan ya. Contohnya misalkan blueprint user gitu. Atau siswa juga misalkan bisa ada foto siswanya, gitu kan. Walaupun sekarang kita belum implementasi. Nah, nanti ini secara otomatis langsung ke sini, upload siswa. Kemudian untuk akses filenya, itu bisa menggunakan /media, static URL path-nya. Seperti itu. Nah, ini sama seperti sebelumnya, bedanya sekarang bukan app.root. Karena kita sudah mengacunya ke blueprint-nya, bukan ke application-nya lagi. Diganti app-nya menjadi nama blueprint-nya. Nama blueprint-nya tadi kita set, yaitu siswa. Jadi sekarang siswa.root. Yang berubah apa ketika kita menggunakan blueprint? Itu adalah resource modeling-nya. Jadi setiap blueprint itu, setiap kode API yang ada di dalam blueprint, itu diawali dengan nama blueprint-nya. Saya contohkan pada Postman-nya yang tadi. Kita bandingkan ya. Ini misalkan kita close dulu. Nah, ini get data siswa yang sebelumnya. Perhatikan URL-nya atau API-nya. Tadi ini base URI-nya sampai sini, punya nama API-nya ya, get data siswa. Kita bandingkan dengan yang sudah menggunakan blueprint. Nah ini, ketika sudah menggunakan blueprint, kita masukkan dulu nama blueprint-nya. Ada di dalam blueprint siswa. Kalau diperhatikan, ketika kita definisikan resource modeling-nya, itu tanpa ada siswa di sini. Sama seperti sebelumnya. Tetapi, karena di dalam blueprint siswa, harus menggunakan nama blueprint-nya terlebih dahulu. Jadi, base URI, / nama blueprint-nya, / baru resource modeling milik API-nya. Seperti itu. Ini yang berbeda dari sebelumnya. Tetapi untuk kodenya sama. Nah ini bedanya. Kalau sebelumnya kita itu cukup rumit ya. Kita panggil kursornya, kita eksekusi. Kalau sekarang cukup panggil select. Tadi select itu untuk get ya. Tuh, JSON data, kita panggil select, masuknya langsung diolah sama fungsi select di sini. Jadi udah lebih simpel ya. Nanti kan codingannya makin banyak. Udah tinggal panggil select aja. Nggak perlu panggil kursor lagi, buat kursornya, eksekusi lagi. Langsung di sini semuanya. Gitu. Sisanya juga sama. Tuh, tinggal panggil insert untuk masukin data. Gitu ya. Kemudian di sini untuk update juga tinggal panggil insert. Seperti itu. Kemudian untuk delete juga tinggal panggil lebih pendek. Ya, lebih pendek. Nah, baru jadi ini konsep blueprint adalah seperti ini. Kita lanjutkan. Mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan dulu terkait blueprint? Baik, belum ada. Saya lanjutkan kembali. Berikutnya ada JWT. Kita lihat dulu ya pengertian singkatnya. JWT merupakan sebuah token dengan format JSON object
yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi data dengan aman. Ada dua fungsi utamanya. JWT sering digunakan untuk authorization, seperti untuk fitur login. Ya. Kemudian JWT dapat juga digunakan untuk bertukar pesan terenskripsi dengan aman. Misalkan antara satu server dengan server lain ingin melakukan pertukaran data, gitu. Itu bisa pakai JWT. Nanti yang ngatur kriptografi JWT-nya, gitu. Berdasarkan tokennya. Jadi antara nanti pengirim dan penerima itu ada tokennya, gitu ya, untuk menerima data. Tokennya berapa? Nanti pas tokenan diberikan, baru boleh diterima datanya. Nah, kalau kasus pada kita ini kita untuk fitur login. Jadi sebelumnya untuk akses API-nya di header-nya nggak perlu ada otorisasi apa-apa, kosong aja, langsung bisa. Kalau sekarang harus login dulu. Ketika login, nanti didapatkan tokennya, JWT-nya. Kemudian disimpan. Itu secara otomatis oleh JWT disimpannya ya. Secara otomatis disimpan. Nanti ketika ada API yang diberikan perintah, JWT API ini harus pakai token gitu. Nah nanti ketika kita akses API-nya, dihadang dulu sama JWT, mana tokennya yang tadi udah dikasih ketika login gitu. Dikasih, nih tokennya, dicek sama JWT, tokennya bener nggak? Terdaftar nggak tokennya gitu ya. Oh terdaftar, oke. Jadi simpelnya seperti itu dengan penggunaan JWT. Sekarang ada otorisasi ketika kita akses API. Dan setiap API itu bisa beda-beda. Maksudnya beda-beda, misalkan ada API A, nggak perlu JWT. Dalam aplikasi yang sama maksudnya ya. Nah itu bisa juga. Jadi ada API yang tanpa perlu JWT, ada juga API yang bisa dikasih JWT-nya gitu. Nanti kita akan lihat. Nah sekarang kita coba implementasinya masih sama, menambahkan fitur login untuk root siswa. Akses data-data siswa itu harus login terlebih dahulu. Terdapat dua role, ya, dua role penggunanya. User, ada role admin dan ada role siswa. Kemudian role admin itu bisa root data siswa, bisa ngelihat, bisa nambah, bisa ngerubah, bisa ngedelete. Sedangkan siswa hanya dapat read saja. Seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana implementasinya. Kemudian ada fitur login menggunakan Postman. Nggak ada tampilannya di sini, masih melalui Postman. Kemudian kita harus memiliki table user. Ini mohon maaf ya, bukan database, tapi table user untuk menyimpan kredensialnya. Seperti username, password, beserta role-nya. Seperti itu. Sekarang kita lihat dulu ke database-nya ya. Kita buka database-nya, masih sama, database-nya adalah db_sekolah. Tapi sekarang kita udah punya 3 table ya. Table guru nggak dipakai ya tadi ya. Sekarang kita punya table user di sini. Kita lihat di dalamnya, nah ini ada ID user-nya. ID user ini bersifat auto increment, ya, primary key dan auto increment. Jadi ID ini nggak perlu diisi gitu istilahnya ya. Nanti langsung nambah sendiri sesuai jumlahnya berapa. Kemudian ada username-nya, bisa email, bisa apapun. Di sini nggak ada di set ya, harus email, harus apa. Yang penting username-nya nanti sama ketika mau login. Dan username ini juga harus unik, gitu ya. Jadi ketika kita lihat strukturnya di sini, nah username ini bisa kita berikan unik. Kalau tadi primary key itu udah dipakai sama ID user. Username ini kita bisa bikin unik. Klik unik, klik OK. Nah, ada gambar kunci warna abu-abu. Jadi nanti ketika ada masuk username yang sama, itu error gitu. Karena username-nya harus unik, harus berbeda-beda. Kemudian kita lihat lagi, nah password-nya ini adalah password yang sudah dienkripsi dengan MD5. Kenapa? Misalkan ada orang iseng berhasil buka database-nya, password-nya tetap nggak ketahuan. Karena udah dienkripsi jadi MD5. Seperti itu. Walaupun memang beberapa password itu bisa didekrypt MD5-nya gitu ya. Terutama password kayak 1 sampai 0, 1 2 3 4 5 ABC itu bisa didekrypt. Udah ada database-nya begitu. Ya, jadi usahakan buat password itu yang jarang digunakan, password yang unik. Kemudian kita satu itu admin, dua itu role-nya adalah customer atau siswa gitu ya. Baik, sekarang udah jadi database-nya. Tapi kita di sini nanti kita
sambil belajar buat blueprint, gitu ya. Kita akan belajar buat blueprint. Oke, untuk buat blueprint, pertama dari foldernya dulu. Biasanya dari foldernya dulu. Biasanya saya caranya yaitu tinggal copy paste, ya. Kita copy, kita paste. Berubah. Misalkan kita buat blueprint untuk user, ya. Kita buat blueprint untuk user, kita masuk, kita hapus dulu change-nya. Init PY-nya nggak ada yang perlu dirubah, karena nggak ada isinya init PY. Sekarang kita buka, nah ini yang harus diganti, ya. Nama blueprint-nya kita ganti, misalkan user. Kemudian siswa yang di sini kita ganti juga user. Kalau misalkan static foldernya nggak ada, ini bisa langsung dihapus aja, gitu ya. Tapi biasanya upload, misalkan user. Terus untuk URL path-nya sama-sama media, seperti itu. Nah sekarang apalagi yang perlu diganti? Setiap add siswa ini perlu diganti menjadi add user, ya. Supaya mudah, kita pakai fitur replace aja di sini. Misalnya add siswa kita ganti menjadi add user. Kita ganti semua. Nah ini udah secara otomatis. Kemudian API-nya juga harus ini untuk mempermudah aja. Jangan namanya get data siswa. Nanti kok malah dapetin data user. Tapi sekarang kita nggak akan buat full CRUD-nya untuk user. Kita akan buat untuk regis aja, untuk daftar, untuk masukin data user ya. Jadi kita hanya perlu insert data user. Jangan lupa dirubah nama fungsinya. Ini kita hapus yang kita tidak butuhkan. Untuk update juga belum ada, dan untuk delete juga tidak ada. Jadi ini murni hanya untuk insert aja ya, untuk create. Oke, kita lihat. Sekarang kita nggak perlu lagi, jangan dipakai dulu deh JWT-nya ya. Kita matikan dulu JWT-nya. Kita matikan JWT-nya, kemudian ini juga harus dihapus. Nanti kita akan belajar JWT yang di API siswa aja. Ini untuk memasukkan user, ya untuk daftar gitu. Kalau daftar kan nggak perlu login. Gimana caranya belum daftar, udah login gitu. Jadi tanpa perlu JWT kalau di daftar ya. Di sini. Nah, kita lihat dulu. Ada field username dan password dan role yang harus diisi ya. Jadi ada 3, username, password, role. Insert into, kita ganti nama tabelnya menjadi tabel user. Kemudian ada username. Kemudian ada password. Kemudian yang terakhir ada role-nya. Bisa role 1, bisa role 2. Seperti itu. Kemudian karena hanya ada 3 field di sini, jangan lupa %S-nya dikurangi. Ini jumlah field yang ingin diisi. Tetapi sekarang ada beberapa hal yang harus dilakukan. Gitu. Jadi tadi passwordnya itu disimpan dalam bentuk MD5, bukan bentuk password aslinya. Nah, untuk merubahnya menjadi MD5, kita butuh satu library yang namanya hasLib di sini. Ya, kita masukkan dulu ke blueprint yang dibutuhkan, blueprint user di sini. Sekarang untuk merubah menjadi MD5, itu bisa menggunakan fungsi seperti ini. Kalau kita buat variabel baru ya, pass NC. Ini maksudnya password yang sudah dienkripsi dengan MD5. Seperti ini. Kemudian apa yang ingin di MD5? Di sini yang ingin di MD5 adalah data password. Dari request JSON di sini, data passwordnya. Kita pisahkan satu. Nah, kemudian data ini harus kita sesuaikan. Username, kita masukin data username. Nah, kalau passwordnya jangan data password. Karena kita ingin masukinnya password yang sudah dienkripsi, yaitu pass NC di sini ya. Yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir adalah data role. Hanya 3, data username, pass NC yang didapatkan dari sini, kemudian data role-nya, seperti itu. Oke, ini udah jadi. Sekarang blueprint-nya belum terdaftar,
di initnya belum terdaftar. Kita harus daftarkan blueprintnya terlebih dahulu. Pertama kita import dulu, ya kita import modulnya. Yang diganti siswanya, kita ganti jadi user. Kemudian yang ini kita ganti juga jadi user, seperti ini. Kemudian daftarin blueprintnya itu ada di bawah biasanya. Register blueprint, ya. Yang diganti di sini adalah user. Nah, kemudian di sini ada URL prefixnya. Nah, ini yang tadi ditambahin ke API-nya. Ingat tadi pas blueprint siswa kita tambahin /siswa, ini yang ngatur ada di sini. Di user juga bisa kita tambahin /user untuk default URL-nya. Seperti itu untuk default di API-nya. Berarti blueprint-nya. Sekarang kita coba jalankan aplikasinya. Yang mana yang harus diakses? app.py yang di luar. Yang tadi kodenya cuma sedikit, ya, yang harus diakses. Kita copy direktorinya. Kemudian kita pindah direktori terlebih dahulu. Baru kita jalankan sama seperti sebelumnya. Python 3 app.py. Baik, sudah berjalan seperti sebelumnya. Sekarang kita coba daftarin user di sini ya. Kita postman-nya. Kita buat request baru di sini. Nah, ini ada harus yang diperhatikan authorization-nya itu no out ya. Karena untuk API ini kita tanpa JWT di sini. Kita rubah misalkan daftar akun. Kita copy terlebih dahulu. Base URI-nya, semua API-nya. Kemudian harus diganti pertama setelah base URI nama /insert data user. Kita pastikan kembali namanya sudah benar. Insert data user di sini. Udah sama berarti ya. Jangan lupa nama blueprint-nya tadi. Sekarang kita coba hit dengan JSON kosong. Oke, kita hit dulu untuk melihat apakah API-nya sudah nyala atau belum, atau ada error. Method not allowed, kita ganti jadi post. Gagal insert data user. Masih gagal ya, karena yang diminta ada 3 data. Ada data username, ada data password di sini, dan ada data role. Jadi ada 3 data yang harus dimasukkan. Misalkan kita buat username terlebih dahulu. Ini, misalkan username-nya siswa01 kemudian kita masukkan passwordnya, yang dimasukkan di sini password biasanya ya. Password biasa, misalkan passwordnya kita cari yang mudah, 12345 ABT, seperti ini. Kemudian yang terakhir ada role-nya. Masukkan, misalkan role-nya 2, sekarang customer atau role siswa. Sekarang kita coba hit, apakah ada error? Berhasil insert data user. Sekarang kita lihat. Yang perlu diperhatikan sebelum lihat ke database, kita lihat password. Seharusnya yang masuk ke dalam database bukan password yang kita masukkan di sini, karena dienkripsi terlebih dahulu. Kita lihat, kita coba refresh. Baik, sama. Ya, username-nya yang tadi kita masukkan, password-nya itu yang sudah dienkripsi ke MD5. Kemudian baru ada role-nya. Nah, jadi sekarang kita udah punya 2 akun. Ini akun saya sebagai admin, dan akun satu lagi yang baru kita masukkan sebagai akun customer atau akun itu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Baik, belum ada, saya lanjutkan kembali. Sekarang kita akan belajar JWT-nya ya. Tadi udah kita buat, database-nya ada ID user, username, password, dan role. Baik, sekarang kita lihat di init-nya. JWT semuanya ada di init, bukan di dalam blueprint-nya ya. Harus ada di init awalnya. Pertama kita membutuhkan library flash JWT. Cara installnya sama, menggunakan Python 3, min-m, pip install nama library-nya, nama modulnya. Kemudian yang dibutuhkan juga ada hashlib tadi, karena di sini sekarang kita akan ngecek, gitu ya, passwordnya sama atau enggak. Nanti kita perhatikan.
Ada 3 yang harus dikonfig di sini ya, harus dikonfig ada 3. Pertama ada secret key-nya. Nah, tadi kan JWT itu tokennya yang sudah terenkripsi. Kode enkripsinya itu ya. Nah, di sini saya secret key-nya contohnya lah rahasia dong, gitu. Ya, ini bisa diganti-ganti sesuai keinginan. Seperti itu. Kemudian ada JWT expiration delta. Ini berapa lama token JWT-nya bertahan dalam server selama servernya nggak mati. Ini misalnya saya set 30 gitu ya. Kemudian misalkan 29 hari kemudian saya login dengan token yang sama, itu masih bisa. Nggak perlu login lagi gitu. Jadi ya, ingat saya ada tanda checklist. Nah, itu berarti tokennya disimpan seperti itu. Nah, jadi kalau di sini saya set 30 hari, tapi untuk amannya misalnya cukup sehari gitu ya. Jadi besok kalau usernya mau login lagi, mau masuk ke websitenya itu harus login lagi. Harus buat token baru. Tapi token ini semuanya di-generate sama JWT ya. Kemudian JWT default RAM ini yang akan ditampilkan ketika istilahnya ketika API diakses dan membutuhkan JWT gitu. Akan menampilkan login required seperti itu. Kemudian ada 3 fungsi utama untuk JWT ini. Mohon maaf, ada 2 fungsi dan 1 kelas ya. Kelas user ini digunakan untuk menyimpan data ID tokennya di sini. Jadi ini hanya untuk menyimpan data tokennya. Kemudian ada verify yang kedua. Inilah yang berfungsi untuk membandingkan kredensial ketika login dan ada yang di database. Contoh misalkan kita di ya. Contoh di halaman login, coba kita buka. Misalkan kita buka halaman tampil misalkan ya. Ketika kita tekan login di sini, nah ini kan ada masukin email, ada masukin password yang nanti dikirim, ya kan? Kemudian dibandingkan ke data di database. Email ini terdaftar nggak atau username-nya terdaftar nggak? Passwordnya bener nggak? Gitu. Nah, itu fungsi dari verify ini ya. Gitu ya. Pertama, setelah diterima, nah ini, kalau saya sukanya gini, jadi username itu dirubah semuanya ke huruf kecil. Jadi username itu, misalkan saya udah buat username TM Raihan, kemudian ada orang baru buat username TM Raihan, tapi T-nya gede, itu nggak bisa. Karena semua username itu dimasukkan ke huruf kecil, dirubah ke huruf kecil, seperti itu. Kemudian ada pas NC-nya, harus dirubah dulu. Mohon maaf, passwordnya harus dirubah dulu menjadi MD5 dan disimpan di pas NC. Jadi ketika fungsi verify ini dipanggil, itu ada 2 variabel yang akan digunakan, username dan password. Nanti akan kita lihat pada postman-nya, seperti itu. Ya. Kemudian ini request path-nya out di sini ya. Ini ada satu fungsi kalau banyak. Misalnya URL untuk loginnya misalkan ada banyak. Kalau satu biasanya tidak memerlukan fungsi. Kemudian dicari ke dalam database. Tadi ya, berdasarkan username dan passwordnya di sini. Where username and password. Yang dimasukkan ke dalam valuesnya adalah username dan pass yang sudah dienkripsi, password yang sudah dienkripsi. Nah, kalau hasilnya 0 atau datanya tidak ditemukan, gitu ya, akan dikembalikan false. Berarti nanti akan menampilkan kredensial salah. Seperti itu. Karena tidak ditemukan kredensial dengan username dan gitu. Kemudian setelahnya ini hanya untuk menyimpan roles-nya seperti itu. Kemudian ini ada cek lagi ya, apakah kredensialnya benar. Oh mohon maaf, yang sebelumnya ini untuk sama, sebenarnya fungsinya sama, tapi ini hanya untuk pengaman yang di bawah ini, seperti itu. Kemudian ini ada untuk menggabungkan, kita ambil ID usernya ya, ini untuk tahu user siapa yang sedang login, kita ambil roles-nya. Ini nanti untuk digunakan pada blueprint-nya, nanti akan saya tampilkan. Kemudian yang terakhir ada fungsi identity. Nah, jadi di dalam token itu sebenarnya disimpan ID user beserta password beserta roles-nya, bukan password yang disimpan. ID user itu mengarah untuk ID user di sini, ya, untuk passwordnya mengarah ke sini, untuk role-nya mengarah ke sini.
apakah role-nya 1 atau 2, seperti itu. Baru kita buat loginnya. Nah, menggunakan seperti ini, app.config jwt out url role, kemudian kita definisikan apa API-nya atau apa resource modeling-nya. /out, kita nggak pakai app.root ya untuk JWT, jadi udah ada sendiri untuk JWT, itu udah ada aturannya sendiri. Kemudian baru kita buat objek JWT-nya yang menyimpan hasil dari app, verify, dan identity tadi ya, dari semuanya menggunakan JWT. Dan jika sudah seperti ini, maka seharusnya kita sudah bisa login. Seperti itu. Sekarang kita lihat, saya di sini sudah buat Postman loginnya. Nah, Postman loginnya itu mengarah ke sini. Mengarah ke sini ya. Ini base URI-nya tadi. Kemudian tadi, /out, yang diatur di sini. Kalau misalkan ini outer, misalkan diganti outer seperti ini. Nah, ini juga harus diganti. Outer untuk loginnya. Seperti itu ya. Server sudah berjalan, sekarang kita coba login dengan yang tadi baru dimasukkan datanya ya. Dengan data yang baru dimasukkan, siswa01@gmail.com. Misalkan seperti ini. Passwordnya coba kita salahin dulu, ABCDE, misalkan seperti itu. Maaf, halaman tidak ditemukan. Maaf, ini terganti, masih outer tadi ya. Oke, nah ini salah. Tadi kita masukkan passwordnya 12345 ABC. Sekarang kita tambahin ABCDE. Jadi di sini invalid credential ya. Jadi salah nih gitu. Entah username-nya, entah passwordnya. Seperti itu. Sekarang kita coba ganti dulu. Jadi yang benar, jika sudah benar, keluar token JWT-nya. Nanti token JWT ini yang akan digunakan untuk mengakses API-nya. Contoh di sini saya udah punya API yang pakai JWT. Get data siswa itu udah pakai JWT. Ya, contohnya di sini. Sekarang kita lihat di sini authorization-nya ini ngikutin dari halaman latihan backend. Coba kita no out dulu ya. Kita lihat header-nya tidak ada JWT di sini. Ketika kita akses, oh ini masih yang lama, mohon maaf ya. Kita ambil yang dari sini, yang sudah baru. Kita no out, kita kembalikan. Ketika diakses, request does not contain an access token. Jadi istilahnya dia minta, mana akses tokennya tadi setelah login. Nah, ketika saya inherit, kita lihat dari hal ini sudah saya set. Seperti ini bentuk login dari JWT atau untuk header dari JWT. Key-nya itu authorization ya. Key JWT-nya authorization, kemudian value-nya JWT spasi tokennya yang tadi baru dimasukkan atau yang baru di-generate oleh JWT. Belum di-copy tadi ya. Nah ini token tadi itu harus dimasukkan ke dalam sini. Baik, kita masukkan dulu tokennya. Nah ini udah seperti ini. Ini manual karena dari Postman ya. Kalau dari front end seharusnya setelah login itu nanti tokennya disimpan selama user ini masih buka webnya gitu. Atau misalkan bisa pakai cookie, walaupun udah ditutup masih tersimpan. Atau ada cara lainnya seperti itu. Nah ini manual karena kita melalui Postman. Sekarang kita coba script, kita send. Invalid token. Wah, ini bentuk tokennya salah berarti nih sekarang ya. Bentuk tokennya salah. Mungkin saya ada salah copy tadi ya. Coba kita copy kembali. Kita masukkan JWT-nya di sini. Baik. Kemudian ketika kita coba akses, nah ini keluar data.
Kalau kita matiin, JWT-nya kita matiin ya, itu dia nanya tokennya mana. Ketika JWT-nya kita nyalain, baik, langsung keluar datanya. Berarti ini udah pakai JWT untuk API ini. Sekarang kita lihat bagaimana implementasi JWT di setiap API-nya. Sangat mudah sekali sebenarnya caranya. Kita lihat yang sudah dipakai dulu. Cukup menggunakan add JWT required seperti ini. Di dalam buku, jangan lupa diimport library JWT-nya ya. Required current identity diimport semuanya. Jadi cukup menggunakan seperti ini. Nah, ini pada insert data juga ada JWT required. Nah, kalau insert data, kan kalau tadi di get data, itu semua akun bisa. Akun siswa bisa, akun admin juga bisa. Kalau di insert data, yang bisa itu cuman akun admin, yang role-nya 1. Jadi ini harus dicek. Tadi kan udah ada identity ini, yang payload ini, itu selalu disimpan di server. Dan bisa diakses kembali menggunakan current identity di sini. Nah, ini kita bisa ambil user ID-nya. Bisa kita ambil roles-nya juga, tergantung yang disimpan pada JWT sebelumnya. Yang disimpan itu hanya 2 sebelumnya ya, hanya ID user dan roles untuk sebelumnya yang disimpan. Atau kita lihat di sini yang lebih jelas ya. Tuh, hanya ada user ID atau usernya dan ada roles. Ini bisa dipanggil lagi. Kemudian dicek. Kalau role-nya 2, maka akan mengembalikan error. Return make response, akun yang digunakan tidak memiliki akses ke API ini. Coba, sekarang kita coba. Kita insert data siswa. Ingat, akun yang kita login tadi, ya, yang ini, yang siswa, itu merupakan akun bukan admin. Jadi seharusnya tidak bisa insert data siswa atau memasukkan data siswa. Kita coba tes dulu. Akun yang digunakan tidak memiliki akses ke API. Sekarang, kita coba login pakai akun saya. Misalkan, tmraihan@gmail.com. Kita send. Jangan lupa, tokennya di copy dulu. Seperti ini. Kemudian kita masukkan dalam sini. Nah, berarti ini sekarang udah berubah tokennya ya. Pakai token yang baru tadi login. Akun saya. Seperti itu. Kita coba masukin data baru. 04, misalkan namanya Irsyad Abdul. Saya 26. Tinggalnya misalnya di Pamulang. Seperti ini. Ketika kita akses, sekarang udah pakai akun admin ya, bukan pakai akun siswa lagi. Berhasil insert data siswa. Kita lihat ke dalam database. Table siswa. Irsyad Abdul yang tadi baru masuk. Nah, sisanya sama, juga seperti itu. Baik, ada yang belum pakai JWT, update data siswa, dan delete data siswa. Semuanya akan kita berikan JWT, ya. Pakai JWT required dulu. Pertama yang update dulu ya. JWT required. Terus sama untuk update yang boleh cuman admin. Berarti kita copy. Semuanya kita copy, mulai dari atas, sampai return respon ini, ya. Ini, nah sama. Berarti udah dicek juga. Sekarang kita coba update. Atau kita buat dulu semuanya ya, biar nyobanya sekaligus. Nggak perlu ganti-ganti akun. Kita buat dulu semuanya. Untuk yang delete juga. Kemudian kita copy juga yang kedua. Untuk ngecek apakah roles-nya 1 atau 2. Baik, sudah sampai sini. Kita lihat apakah ada error. Masih berjalan servernya. Kita kembali ke Postman. Sekarang kita login dulu. Pakai akun siswa yang tadi. Ya, kita coba login. Copy tokennya. Ingat, kalau ini manual karena Postman ya. Nggak boleh manual seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam foldernya. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba tes untuk mengubah ya. Untuk mengubah kita coba tes. Oh, ini belum saya kembalikan. Akun yang digunakan tidak memiliki akses ke API ini. Jadi walaupun udah login, gitu. Coba kita hapus datanya. Akun yang digunakan tidak memiliki akses ke API ini. Sekarang kita coba login ulang pakai
yang berbeda, akun admin ya. Copy sama seperti sebelumnya langkah-langkahnya. Baik, sudah di copy. Kita coba rubah dulu ya. Misalkan yang ingin dirubah adalah yang nomor 2 ya, 002. Yang 0 kita rubah. 02 misalkan namanya Agung Fahrudin. Umurnya misalkan 32. Tinggalnya di Bekasi misalkan. Kita coba update, berhasil update data siswa. Apakah datanya berubah? Kita refresh. Baik, datanya berubah. Berarti udah berhasil ya. Pakai akun admin. Sekarang kita coba delete yang 002. Yang data Agung tadi kita coba delete. Akun berhasil hapus data. Kita coba refresh, datanya sudah hilang. Baik, jadi di sini sudah berhasil kita implementasi JWT. Nah, balik lagi ya, kalau misalkan API-nya nggak mau pakai JWT, tinggal dihapus aja JWT required-nya. Jangan lupa ininya juga semuanya dihapus ya, kalau nggak nanti error. Karena ketika tidak menggunakan JWT, aplikasinya nggak ngerti current identity itu apa gitu. Jadi current identity ini ada ketika JWT digunakan. Udah uji coba tadi ya. Baik, mungkin cukup sekian untuk materi sore hari ini. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan pada kolom public chat. Baik, ini maksudnya mungkin token JWT-nya ya. Token JWT itu setelah didapatkan, setelah login kan kita dapat token JWT-nya. Itu disimpan di klien browsernya. Bagaimana front end bisa menyimpan tokennya? Saya cukup jarang untuk buat front end di sini. Saya posisinya sebagai backend. Tapi simpelnya seperti itu. Jadi ketika login, untuk paling amannya seperti ini. Ketika browser dibuka, dia login, udah tokennya itu disimpan di browser. Kalau di CI itu ada session, mungkin di code igniter itu ada session, mungkin bisa disimpan di dalam session. Seperti itu ya, untuk di bagian front end-nya. Mungkin nanti kalau setelah ini ada materi front integrasi antara back end dengan front end, itu bisa ditanyakan. Nanti token JWT-nya bisa disimpan di mana? Saya kurang paham, jujur, kalau untuk bagian front end-nya disimpan di mana. Karena untuk menyimpannya itu bukan urusan back end lagi. Nanti ketika mau akses API back end-nya, baru back end-nya minta, mana token yang tadi dikasih, gitu ya. Jadi seperti itu. Setahu saya kalau di code igniter tuh bisa pakai session, ada namanya session. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Uh, Betul, seperti itu. Jadi backend itu cuma menghasilkan tokennya aja. Nanti tokennya sama menggunain kembali itu frontend-nya. Mungkin ini ada sedikit tambahan ya. Saya tadi nyari di sini. Ini untuk membenarkan perkataan saya tadi, mohon maaf. Jadi
di sini ada sedikit. JWT perlu disimpan di tempat yang aman di dalam browsernya user. Ini yang perlu dibenarkan dari perkataan saya. Jangan simpan JWT di dalam storage lokal. Mungkin maksudnya storage lokal di lokal browsernya. Atau di session. Berarti jangan disimpan di session. Kalau kita melihat ke sini ya, gitu. Nah, tapi di sini ada sedikit saran. Disimpan dalam HTTP only cookie. Nah, berarti di sini di cookie disimpannya, ya. HTTP only. Nah, saya kurang paham HTTP only cookie itu seperti apa. Jadi ini untuk membenarkan perkataan saya yang tadi, jangan disimpan di session ya, teman-teman semuanya. Jadi mungkin bisa dicari-cari lagi, atau nanti kalau ada materi selanjutnya, silahkan ditanyakan bagaimana cara menyimpan token JWT yang aman. Baik, apakah ada pertanyaan dari peserta lainnya mungkin? Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan, oh ada yang ingin bertanya? Ada yang typing? Baik, Pak mau nanya, untuk token apakah selama 30 hari itu aman? Tergantung bagaimana kalian menyimpan tokennya. Kalau menurut saya, ini kalau menurut saya, seperti itu. Karena saya jarang sekali berurusan dengan penyimpanan token ini. Tapi saya pernah buat aplikasi, kadang saya buat 1 hari aja, gitu. Jadi hari berikutnya harus login lagi, seperti itu. Selama tokennya kalian yakin aman, sebenarnya di pun itu aman, ya. Contoh deh, kayak aplikasi Instagram misalkan di Android ya, kita tidak perlu login berapapun lamanya, seperti itu. Ya, kecuali misalkan terlogout atau misalkan reset, itu perlu login, karena hilang datanya. Berarti yakin gitu, saya yakin token JWT-nya itu aman, seperti itu. Tapi kalau belum yakin, penyimpanan JWT-nya aman atau tidak, takutnya diambil sama orang gitu ya, itu bisa di-set lebih cepat gitu, misalkan atau hanya beberapa jam. Tapi kalau beberapa jam takutnya user masih menggunakan gitu ya. Nanti dia harus login lagi seperti itu. Jadi kalau menurut saya sendiri 30 hari itu kurang aman. Karena saya belum ngerti gitu ya. Bagaimana cara menyimpan token JWT yang aman seperti itu. Tadi itu 30 hari hanya untuk contoh saja seperti itu. Saya biasa kalau buat aplikasi itu paling sehari gitu. Paling sehari atau 2 hari gitu. Tapi paling sering sehari. Jadi seperti itu. Baik, mungkin, jika tidak ada jawaban tidak ada pertanyaan kembali, akan saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir pada kelas sore ini. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.